Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 membahas tentang transmisi kebijakan moneter jalur nilai tukar yang beranggotakan Denny Permana Siregar, Muhammad Primadona, dan Rido Erianto. Saluran nilai tukar. Seperti halnya saluran suku bunga, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar atau exchange rate channel menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada besarnya aliran dana yang masuk dan keluar suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar dan aliran dana luar negeri tersebut akan berpengaruh terhadap output real dan inflasi negara yang bersangkutan. Semakin terbuka suatu perekonomian yang disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang dan sistem devisa bebas, maka semakin besar pula pengaruh nilai tukar dan aliran modal luar negeri tersebut. Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi, proses perputaran uang dalam perekonomian, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap awal, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat perkembangan nilai tukar di pasar valuta asing. Pengaruh langsung terhadap nilai tukar terjadi karena pasokan valuta asing oleh bank sentral baik dalam kaitannya dengan operasi pengendalian moneter melalui sterilisasi valuta asing maupun intervensi dalam rangka upaya stabilisasi nilai tukar. Sementara itu, pengaruh tidak langsung terhadap nilai tukar terjadi karena kebijakan moneter tersebut akan mempengaruhi perkembangan suku bunga di pasar, dan karenanya perbedaan suku bunga dalam negeri dengan luar negeri yang selanjutnya berpengaruh terhadap besarnya aliran dana luar negeri serta permintaan dan penawaran di pasar valuta. Pada tahap selanjutnya, pengaruh nilai tukar terhadap inflasi juga dapat terjadi baik secara langsung atau direct exchange rate pass-through maupun secara tidak langsung atau indirect exchange rate pass-through. Pengaruh secara langsung terjadi karena perkembangan nilai tukar mempengaruhi pola pembentukan harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi di masyarakat, khususnya terhadap barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, baik sebagai barang jadi maupun bahan baku dan barang modal. Sementara itu, pengaruh secara tidak langsung terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi khususnya komponen ekspor dan impor dalam permintaan agregat. Perkembangan ini akan berdampak pada besarnya output real dalam ekonomi yang pada akhirnya akan menentukan besarnya tekanan inflasi dari sisi kesenjangan output. Transmisi kebijakan moneter jalur nilai tukar di Indonesia. Siswanto dan kawan-kawan melakukan studi mengenai bekerjanya transmisi moneter melalui saluran nilai tukar dengan membaginya ke dalam dua blok. Blok pertama diarahkan untuk mengukur apakah kebijakan moneter berperan dominan dalam menentukan pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan faktor risiko. Sementara blok kedua ditujukan untuk mendeteksi pengaruh nilai tukar ke inflasi baik secara langsung melalui perubahan harga barang yang diimpor maupun secara tidak langsung melalui permintaan agregat dan output. Studi dilakukan dengan analisis VAR yang kemudian dikonfirmasi dengan hasil survei kepada bank-bank, perusahaan, dan rumah tangga.
Data bulanan digunakan dari periode 1990 sampai dengan 2001 dengan pemisahan periode sebelum dan sesudah krisis untuk menggambarkan perubahan sistem nilai tukar di Indonesia pada Juli 1997, yaitu dari sistem mengambang terkendali atau managed floating system ke sistem mengambang bebas atau free floating system. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa sebelum terjadinya krisis tahun 1997, transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar bekerja sangat lemah. Hal ini terutama disebabkan langkah-langkah Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar dalam kisaran yang ditetapkan sesuai sistem mengambang terkendali. Dalam kondisi demikian, perubahan suku bunga SBI tidak berdampak signifikan terhadap nilai tukar, dan nilai tukar itu sendiri bukan merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap inflasi. Perlu dicatat pula bahwa kenaikan perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri sebagai akibat suatu pengetatan moneter cukup efektif dalam menarik arus dana masuk dari luar negeri atau capital inflows. Setelah krisis, dengan sistem mengambang bebas, transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar menjadi lebih kuat. Hal ini terutama terlihat dari peran nilai tukar yang semakin meningkat dalam ekonomi. Pengaruh nilai tukar terhadap inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, permintaan sangat kuat, dengan pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Lebih dari itu, pengaruh langsung nilai tukar terhadap inflasi terjadi hampir secara instan sejak bulan pertama terjadinya perubahan nilai tukar. Sementara, pengaruh tidak langsung mulai terjadi dengan tenggat waktu 2 bulan. Namun demikian, besarnya premi risiko yang terjadi selama periode studi ini karena tingginya country risk dan permasalahan perbankan pada waktu itu telah menyebabkan belum bekerjanya mekanisme pasar dalam penentuan nilai tukar sesuai dengan sistem mengambang. Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga SBI saja tidak cukup untuk mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Kenaikan suku bunga tersebut tidak mampu menarik masuknya dana dari luar negeri karena masih tingginya country risk. Lebih dari itu, tingginya premi risiko lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi, sehingga semakin menyebabkan kurang efektifnya kebijakan moneter dalam mempengaruhi nilai tukar. Hasil studi di atas juga dikonfirmasi oleh bukti empiris dari survei kepada bank-bank perusahaan dan rumah tangga. Survei kepada bank-bank menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi, terbatasnya pasokan dibanding dengan permintaan valuta asing dan perkembangan nilai tukar regional merupakan 3 pengaruh utama pergerakan nilai tukar rupiah. Kebanyakan bank memandang bahwa intervensi valuta asing yang dilakukan Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter yang paling ampuh mempengaruhi nilai tukar rupiah. Hanya beberapa bank yang berpendapat bahwa suku bunga SBI dapat mempengaruhi nilai tukar. Hasil survei ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ketika premi risiko karena faktor non-ekonomi masih tinggi, instrumen moneter melalui suku bunga saja kurang efektif dalam mengendalikan nilai tukar rupiah. Instrumen moneter ini perlu dibarengi dengan langkah intervensi valuta asing maupun penerapan prinsip kehati-hatian atau regulasi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Perlu dicatat bahwa dengan menguat dan stabilnya nilai tukar rupiah sejak akhir tahun 2001 atau periode setelah studi di atas, maka pengaruh nilai tukar terhadap inflasi juga semakin menurun. Hal ini terlihat dengan cukup rendahnya inflasi khususnya pada tahun 2003 yang lalu. Di samping karena mulai stabilnya kondisi sosial politik di dalam negeri dan beberapa perbaikan dalam proses pemulihan ekonomi nasional, menguatnya nilai tukar rupiah tersebut juga didukung oleh kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia baik melalui intervensi di pasar valuta asing maupun operasi pengendalian moneter.
Analisis tersebut menunjukkan semakin pentingnya saluran nilai tukar untuk dipantau dan diperhatikan dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia.